Lepas dengan memang kepentingan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, kita juga punya permasalahan sendiri di Republik kita bahwa kondisi pangan di Indonesia ini memang harga melonjak tinggi, mulai dari pupuk, gandum, dan sejumlah hal lainnya. Yang jadi masalah apakah misi perdamaian Pak Reza Shah dan juga misi kepentingan ekonomi, yakni adalah membuka blokade Rusia atas Ukraina, bisa berhasil tidak? Sementara ini muaranya mau nggak Rusia kemudian membuka? Diplomasi itu adalah kerja keras ya, bangsa ini, bukan hanya presiden aja. Bangsa ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kita ini harus bergerak dalam satu tim, total football istilahnya kalau sepak bola. Dan masalah terbesar kita itu KIS ya. K itu koordinasi, I integrasi, S pertama sinkronisasi, S kedua adalah simplifikasi. Jadi kita punya masalah itu, dan Bung Karno memang futurolog ya. Beliau berpikir hungry man are angry man kan. Iya. Jadi kalau masyarakatnya sedang resah karena kebutuhan dasar mereka terganggu, mereka akan cenderung reaksinya keras. Dan ini yang Bung Karno sudah wanti-wanti dari 60 tahun silam, dan ternyata kejadian. Dampak dari krisis pangan ini sudah terjadi di beberapa negara. Tadi saya dialog dengan Ibu Siti, beliau dapat informasi bahwa mahasiswa-mahasiswi kita di Australia itu menghadapi kenaikan harga pangan sampai 20%. Kemudian tentunya Pak Jokowi harus datang ke Moskow nanti dengan data statistik yang benar. Misalnya bagaimana data dari WHO, bagaimana data dari Food and Agricultural Organization, dampak dari krisis pangan ini terhadap Sustainable Development Goals, 17 items SDG di seluruh dunia begitu. Jadi semoga dengan rasa percaya diri yang tinggi, Pak Jokowi sangat dihargai oleh Zelensky. Kita lihat tadi bagaimana penyambutan Zelensky kan. Kita lihat dari mobil Volvo yang persis parkir di depan karpet merah, dan Presiden Zelensky turun satu tangga dan beliau menyapa Pak Jokowi. Ini menunjukkan penghargaan yang sangat besar dari seorang presiden kepada presiden yang lain, ini yang pertama. Dan yang kedua, beliau mengantar sendiri Pak Jokowi ke ruang pertemuan, beliau di depan. Ini kan menunjukkan penghargaan yang luar biasa. Dan saya pikir yang belum kita ketahui adalah apa pesan Presiden Zelensky untuk Vladimir Putin. Ini rahasia besar. Bisa menjadi penyambung lidah seperti itu? Ya, walaupun Pak Jokowi kan berangkat dengan minimalis kan. Ya. Beliau berharap membuka ruang-ruang perdamaian. Jadi kalau misalnya nanti kita berhasil mendapatkan nilai tambah yang jauh di atas itu, maka kita bisa mengatakan bahwa Indonesia bekerja melebihi harapan. Dan untuk itu kan tentunya kita tidak perlu berbusung dada mengatakan itu, tidak. Karena pasti beliau sudah hitung-hitungan. Ya. Karena dengan berlangsungnya krisis pangan ini, itu ada suatu bahaya lain yang akan muncul. Misalnya kalau kita cermati hasil dari joint communique dari G7, itu banyak hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi ranjau. Baik. Yang mempersulit Indonesia untuk berhubungan dengan Rusia, dengan Ukraina dan juga G7, dan kesulitnya kita menggalang solidaritas dari OKI dan GNB maupun rencana kita membangun suatu resolusi mencegah perang nuklir di PBB. Kalau kita sikapi dengan sungguh-sungguh, itu 10 item hasil KTT G7 itu banyak ranjaunya. Ya. Pertama, mereka menyebut Rusia itu illegal, unjustifiable, aggression, kemudian berdampak kepada hak asasi manusia. Itu yang pertama. Ini bagi Rusia ini merupakan suatu pernyataan yang sangat keras. Karena bagi Rusia itu bukan perang. Itu adalah special military operation. Mengapa? Karena Ukraina ini ngotot menjadi anggota NATO. Kemudian dia sudah mengizinkan parade NATO sebelum dia menjadi anggota NATO. Dan Vladimir Putin juga sudah melihat ada potensi dia itu akan diserang secara besar-besaran. Jadi karena itu dia melakukan suatu preemptive strike atau serangan pendahuluan. Kemudian yang kedua yang juga sangat berbahaya adalah bahwa Barat itu menginginkan Rusia itu reputasinya rontok, bukan hanya lewat embargo,
bukan hanya lewat larangan-larangan perbankan, bukan hanya lewat kecaman terhadap aktor-aktor, tapi juga lewat kombinasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ini sudah setengah perang terhadap Rusia. Dan ini yang kita harus sikapi begitu. Baik. Mungkin saya juga ke Bang Effendi Simbolon bahwa di tengah kunjungan presiden ke dua negara tersebut, kita harus lihat bahwa politik domestik ini juga memang begitu riuh ya, dengan masyarakat yang mengeluhkan harga-harga begitu tinggi, bahkan gandum, pupuk, dan sejumlah komoditi pangan lainnya. Sekiranya kunjungan ini akan bisa meredam respon dari rakyat yang begitu mengkritik seakan-akan negara tidak melakukan apapun dengan kondisi pangan di Indonesia. Seperti apa Bang Effendi? Ya, memang apa yang kita rasakan di Indonesia itu betul ada dampak dari suplai kita, dari khususnya Ukraina dan Rusia ya, dan akibat resesi dunia, inflasi ya di berbagai wilayah Amerika, Eropa itu memang berdampak langsung ke harga-harga yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Kita masih mengimpor sebagian besar gandum ya, dari Amerika, dari Eropa, dari Ukraina khususnya. Kita juga masih impor pupuk dan amonia dan sebagainya dari Rusia. Itu mempengaruhi. Nah, bagaimana kita selain mendapatkan harga yang kompetitif, juga mendapatkan kepastian suplai. Itu yang saya kira dibawa misi oleh Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia ya. Jangan lupa Presiden Indonesia ini juga kapasitasnya sebagai presidensi G20. Jadi ada hikmahnya juga peperangan Rusia di Ukraina ini ingin menampakkan wujud Indonesia di dunia internasional. Ya, mampukah kita? Ya, kapasitas presiden kita bisakah, handalkah gitu. Karena ini kan bukan kunjungan sosial, bukan apalagi kunjungan politik, pencitraan yang sudah menjadi hal yang umum biasa di Indonesia. Ini kan kunjungan serius. Bahkan saya juga agak agak heran juga ya Kak. Di media-media internasional nggak terlalu menjadi berita ya kunjungan Pak Jokowi ini ya. Kenapa begitu? Apakah kita kurang mengemasnya ya? Karena kurang mendramatisasi kehadiran beliau yang 30 km dari Kiev itu ada daerah yang memang kena luncuran rudal 2 hari sebelumnya. Jadi saya tidak tahu, ini juga perlu kami tanya nanti ke Menlu, kenapa tidak dikelola ya. Fakta bahwa Presiden sudah hadir dalam kapasitas presidensi G20 sebagai Presiden Republik Indonesia dan merepresentasikan negara berkembang, merepresentasikan umat manusia yang ingin kedamaian, dan ini kekhawatiran akan menuju ke era Perang Dunia Ketiga. Tetapi dalam pemberitaan saya lihat minim sekali di publik dunia ya. Kita lihat CNN dan sebagainya ya hampir nggak ada memberitakannya. Jadi kita ingin tanya sejauh mana ini peran Seknek ya, peran Kemlu kita yang apakah hanya jago kandang aja di Indonesia begitu ya, mampu melakukan dengan pasukan basernya, tapi di internasional ini kalau kehadiran 12 jam dari Poland kemudian naik kereta turun, kalau bapaknya pakai helm, pakai rompi, bersenjata, memang keadaannya sedang perang mereka kok. Baik. Bukan ancaman perang, sedang perang gitu. Jadi, tapi kita datangnya ya santai gitu ya, kayak kunjungan ke pasar di daerah Jawa Tengah gitu, kayak santai aja gitu ya. Orang pikir ya ini ya kegiatan sosial aja. Padahal ini perang yang mengakibatkan ribuan orang korban dan jutaan orang seluruh dunia korban. Ya, mungkin ini saya tanya nanti. Iya, Bang Effendi, mungkin saya tanyakan juga kepada Prof. Evi ya. Prof, apakah memang kita kurang menggaungkan kunjungan ini? Pasti bahwa diharapkan bahwa kunjungan ini juga mendapatkan benefit citra yang baik untuk Indonesia di mata dunia. Seperti apa, Prof? Kalau yang saya baca dari media internasional, ini dikutip, diberitakan oleh media-media di luar negeri ya, termasuk yang kantor berita Rusia, yang di Ukraina maupun di Rusia. Itu diberitakan.
Cuma kalau saya nggak tahu yang lain ya, tapi kalau yang di negara-negara yang bersangkutan sendiri cukup terdengar beritanya. Dan saya yakin kalau kita bisa cek ke Reuters dan Associated Press yang lain ya, mungkin kita bisa cek. Tapi sebetulnya apa perlu kita terlalu menggaungkan? Kok menurut saya sih substansinya saja kita tekankan. Karena yang lebih penting adalah nanti hasilnya gitu. Kalau nanti hasilnya digaungkan akan lebih bagus gitu ya. Ketimbang sekarang belum apa-apa udah ribut gitu ya, udah high profile, bentar nanti hasilnya orang-orang kan menagih gitu. Lebih baik mungkin kalaupun sekarang tidak terlalu terdengar, saya merasa nggak ada masalah. Yang penting substansinya kan. Kita kan lebih ingin juga hasilnya. Nah, hasilnya ini yang kita harapkan. Kadang-kadang dalam diplomasi dan perundingan damai seperti ini justru tuh tidak boleh terlalu terbuka. To some extent ya, kita tidak boleh terlalu terbuka. Jadi informasi-informasi mungkin ada yang memang tidak terbuka untuk umum, yang memang para pihak saja yang mengetahui. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah gitu ya. Itu sih bukan sesuatu yang substantif lah. Baik, mungkin sesaat lagi saya akan tanya kepada Prof. Siti, bahkan dengan seluruh narasumber saya. Ada yang mengatakan bahwa kunjungan ini ibarat kita sedang mengundi peruntungan, bahwa jika berhasil, perdamaian akan menjadi sebuah keniscayaan, dan juga permasalahan food crisis atau kondisi pangan dunia juga bisa selesai. Bahkan mungkin juga Presiden Jokowi dapat Nobel Perdamaian. Tapi jika tidak berhasil, Indonesia akan terjebak dalam kepentingan politik antara Amerika Serikat bahkan juga NATO. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.